Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan bab evolusi. Namun akan lebih khusus membahas tentang hukum Hardy-Weinberg. Jadi selamat datang di pembelajaran biologi bersama Ibu Sinta. Apa itu hukum Hardy-Weinberg? Hukum Hardy-Weinberg merupakan frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi dari generasi ke generasi akan selalu tetap atau konstan. Nah, hukum Hardy-Weinberg berlaku apabila memenuhi persyaratan. Adapun persyaratannya yaitu 1. Populasi besar, artinya anggota populasinya banyak. 2. Merupakan populasi tertutup, artinya tidak terjadi migrasi keluar dan migrasi masuk. 3. Tidak terjadi mutasi atau harus ada keseimbangan mutasi, artinya perubahan genetik ke arah genetik ke satu arah diimbangi oleh sejumlah mutasi yang sama dengan arah yang berlawanan. Misalnya, jika A besar bermutasi menjadi A kecil, maka diimbangi dengan A kecil menjadi A besar dengan frekuensi yang sama besar. 4. Tidak terjadi seleksi. 5. Perkawinan antar individu berlangsung acak. 6. Setiap individu, baik itu A besar, A besar, A besar, A kecil, atau A kecil, A kecil, dalam populasi viabilitas atau kemampuan hidup dan fertilitas atau kemampuan reproduksi yang sama. Nah, di sini Ibu gambarkan rumus aljabar hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama, dalam kurung P tambah Q dikuadratkan sama dengan 1, maka apabila diuraikan menjadi P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Keterangannya di sini P kuadrat frekuensi genotip dominan homozigot. Jadi kalau misalnya P ini menggantikan genotip dominan homozigot yang diumpamakan dengan huruf A, maka yang dominan itu huruf A besar. Ya, jadi dominan homozigot di sini untuk P2 A besar, A besar. Tapi tak mengandung arti bahwa harus dengan A besar. Ya, ini hanya sebagai contoh. Misalnya kita ingin mengetahui tinggi, gitu ya, sifat tinggi. Fenotipnya tinggi dengan tinggi dominan terhadap pendek. Di mana kita ketahui untuk membuat simbol genotip, genotip itu kan sifat yang tidak tampak, maka karena tinggi dominan sebagai simbolnya yang dominan adalah T besar. Kalau yang resesif berarti T kecil ya untuk menunjukkan pendek. Jadi kalau misalnya P kuadrat merupakan frekuensi genotip dominan homozigot, maka itu sama bisa T besar gitu ya, atau A besar atau K besar tergantung dari sifat fenotip dari individunya gitu ya, atau dari makhluk hidupnya gitu ya. Kemudian 2PQ merupakan frekuensi genotip heterozigot ya. Tadi misalnya kalau kita umpamakan dengan huruf A, maka 2PQ itu untuk 2 A besar A kecil gitu ya. Atau T besar T kecil gitu. 2 T besar T kecil. Kemudian kalau Q di sini Q kuadrat merupakan frekuensi genotip resesif homozigot ya. Jadi resesif homozigot tentunya kalau pakai simbol A kecil atau T kecil atau K kecil gitu ya. Karena di sini
P sama dengan frekuensi alel dominan. Jadi tergantung simbol genotipnya dengan huruf apa. Kita tahu kan, dari tadi sudah disampaikan atau kita singgung bahwa untuk yang dominan itu diambil dari, untuk genotip dominan itu diambil dari huruf besar pertama dari sifat dominan gitu ya. Kemudian Q merupakan frekuensi alel resesif. Nah, selanjutnya di sini untuk alel ganda dalam kurung P tambah Q tambah R dikuadratkan sama dengan 1. Maka P kuadrat tambah 2PR tambah Q kuadrat tambah 2PQR tambah 2PQ tambah R kuadrat sama dengan 1. P kuadrat menunjukkan frekuensi genotip dominan homozigot atau IA. Ya, artinya P kuadrat untuk golongan darah A dominan homozigot, gitu ya. 2PR frekuensi genotip heterozigot IA, I kecil, bisa I kecil, bisa I 0. Tergantung buku yang kalian baca. Tapi untuk I 0 ini bisa I 0, bisa I kecil ya. Artinya ini untuk sifat golongan darah A heterozigot. Kemudian Q kuadrat merupakan frekuensi genotip dominan homozigot IB ya. Jadi sifat golongan darah B dominan homozigot. Kemudian 2QR frekuensi genotip heterozigot IB I kecil atau I0 ya. Sifat golongan darah B heterozigot. Sedangkan 2PQ merupakan frekuensi genotip IA IB. Ya, ini berarti heterozigot untuk golongan darah AB. Nah, R kuadrat merupakan frekuensi genotip resesif homozigot I kecil atau bisa kamu tulis I0 gitu ya. Untuk sifat golongan darah 0 homozigot gitu ya. Atau resesif homozigot. Di sini kita ketahui bahwa P merupakan frekuensi alel IA ya. Q merupakan frekuensi alel IB dan R frekuensi alel I kecil atau I0. Jadi frekuensi alel adalah perbandingan antara jumlah suatu alel dengan alel lainnya dalam suatu populasi. Frekuensi genotip adalah perbandingan jumlah suatu genotip dengan genotip lainnya dalam suatu populasi. Nah, di sini ada contoh soal hukum Hardy-Weinberg ya. Soal pertama, dalam sebuah kota terdapat penderita albino 16%. Berapa jumlah orang yang normal heterozigot kalau jumlah penduduk kota tersebut 50.000 orang? Ya, penderita albino kita ketahui dia resesif homozigot. Ya. Kemudian pada suatu populasi terdapat kelompok orang bergolongan darah A sebanyak 27% dan orang bergolongan darah 0 sebanyak 9%. Frekuensi gen IA dan IB berturut-turut adalah, nah ini contoh penulisan yang keliru, tapi karena ibu tidak bisa menyimpan, dipangkatkan A-nya, maka sementara ditulis seperti ini. Ya, harusnya seperti tadi contoh tadi ya. Nah, golongan darah A, kita tahu golongan darah A itu ada yang homozigot dan heterozigot. Namun golongan darah 0 itu dia resesif homozigot ya. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, jawaban pertama pembahasannya kita ketahui genotip penderita albino adalah A kecil atau resesif homozigot. Kemudian jumlah penderita albino adalah 16% dan jumlah penduduk adalah 50.000 orang. Ya, yang ditanyakan itu berapa jumlah orang yang berkulit normal
heterozigot. Berarti kita harus mencari 2 peki. Ya. Nah, dengan menggunakan hukum Hardy-Weinberg yang tadi sudah kita bahas bersama, P kuadrat tambah 2 peki tambah Q kuadrat sama dengan 1. Ya, karena albino itu merupakan sifat, ya, ini diambil kalau yang dominan normalnya itu maka dia A besar kan gitu ya. Penderita albinonya A kecil. Jadi genotipnya kita pakai A. Bukan berarti harus A. Kalau bukan albino ini tidak A gitu ya. Nah, jadi Q kuadrat, ya, dimana Q itu untuk resesif kan tadi, untuk alel resesif gitu ya. P untuk alel dominan. Karena di sini genotipnya kebetulan A juga karena albino, ya, maka di sini A kecil sama dengan 16%, sama dengan 0,16. Bukan 0,16 ya, karena ini 1/10 dan ini 1/100. Jadi bukan puluhan, jadi harus 0,16. Oke, tadi Q kuadratnya 0,16. Maka Q tentu akarnya dong, ya enggak? Ya, matematika sederhana. Akar dari 0,16 sama dengan 0,4 ya. Maka P tambah Q sama dengan 1, ya kan? P-nya belum diketahui tambah 0,4 karena ini Q ya sama dengan 1. Ini kan 1 kuadrat. Ini dibuang kuadratnya maka seperti ini. Gitu ya. Maka P sama dengan 0,6. Nah, sekarang berarti sudah diketahui dong P-nya dan Q-nya. Yang kita cari adalah 2 PQ. Gitu ya. Jadi tinggal masukkan saja 2. P-nya tadi berapa? 0,6. Ya, tulis kali 0,6. Kemudian kali Q-nya berapa tadi? Nih, Q ya. Q 0,4 kali 0,4 kali 50.000. Maka bisa dipersingkat 0,48 kali 50.000. Diperoleh 24.000 orang. Ya. Jadi jumlah orang berkulit normal heterozigot, artinya yang memiliki genotip A besar A kecil adalah 24.000 orang. Oke, sudah bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan. Nah, untuk jawaban kedua diketahui dalam pembahasannya, kalian tuliskan yang diketahui golongan darah 0 bergenotip I kecil atau I0 bisa ya, sama dengan 9%. Gitu. Kemudian golongan darah A bergenotip, nah kita tahu golongan darah A itu dia bisa sifatnya homozigot, bisa sifatnya heterozigot, ya genotipnya, gitu untuk genotipnya. Jadi maka di sini kalian akan menemukan IA dan IA I0, gitu atau I kecil ya. Nah sama dengan 27%, gitu ya. Nah, menurut hukum Hardy-Weinberg untuk golongan darah AB0 menggunakan P tambah Q tambah R dalam kurung dikuadratkan sama dengan 1 atau P kuadrat tambah 2PR tambah Q kuadrat tambah 2 QR tambah 2 PQ tambah R kuadrat sama dengan 1. Nah, kita cari yang mudah dulu. Nah, di sini ya. Yang resesif homozigot. Karena sudah diketahui kan, ini yang golongan darah 0 bergenotip I kecil sama dengan R kuadrat. Ya, maka ini seperti ini, I kecil sama dengan R kuadrat sama dengan 9% atau kalau didesimalkan 0,09 R kuadrat. Maka untuk menentukan R-nya, diakarkanlah 0,09 sama dengan 0,3. Maka diperoleh R 0,3. Nah,
tadi sudah diketahui bahwa golongan darah A itu 27%, yang mana genotipnya IA dan I kecil gitu ya. Nah, berarti kan karena golongan darah itu tadi sudah disebutkan, golongan darah A itu frekuensinya menggunakan simbol P dalam hukum Hardy-Weinberg-nya, karena P sebagai alel frekuensi alel dari IA ya. Maka dan kita sudah ketahui bahwa di sini, nah ini ya, dia punya golongan darah A itu IA dan I kecil, dan I kecilnya kita sudah peroleh atau R-nya kita sudah peroleh, maka IA tadi frekuensi alel untuk A itu adalah P, kemudian I kecil frekuensi alel untuk I kecil ya adalah R gitu ya. Nah, sama dengan akar dari 0,36. Nah, tadi kan P tambah R kuadrat sama dengan 36%. Maka tentunya P tambah R sama dengan akar 0,36 sama dengan 0,6. Sehingga P, ya kan, P sama dengan ini 0,6 kurangi R. R-nya berapa tadi? 0,3. Jadi 0,6 kurang 0,3 sama dengan 0,3. Sehingga diperoleh P sama dengan 0,3. Sehingga untuk mencari Q, ya kan, P-nya kan udah diketahui nih. Kemudian R-nya pun sudah diketahui ini, ya. Untuk mencari Q tinggal dimasukkan saja 0,3 ya, plus Q plus 0,3 sama dengan 1. Ya. Nah, sama dengan Q. Nah, kan Q itu tinggal dikurangi saja. 1 kurang ini, kurang ini. Ya kan? 1 kurang 0,3 kurang 0,3, maka akan diperoleh 0,4. Ya, sehingga P atau IA sama dengan 0,3, Q atau IB sama dengan 0,4, dan R atau I 0,3. Jadi, frekuensi gen IA dan IB berturut-turut adalah 0,3 dan 0,4. Oke? Nah, selanjutnya di sini ada lembar kerja. Silahkan kerjakan soal-soal berikut dengan tepat dan jelas. Ya, kalian bisa gunakan soal ini untuk latihan. Ya, di mana nomor 1, di suatu kebun bunga terdapat 100 buah tanaman bunga. 90 tanaman berbunga merah dan 10 tanaman berbunga putih. Gen penentu warna bunga merah bersifat dominan M besar dan gen penentu warna bunga putih bersifat resesif. Berapa frekuensi gen dominan dan frekuensi gen resesif tersebut? Berapa frekuensi genotipnya? Ya. Kemudian jika dalam suatu populasi diketahui frekuensi genotipnya, maka frekuensi gennya dapat dicari. Contohnya, frekuensi genotip AA dalam suatu populasi 0,25, tentukan frekuensi gen A besar dan A kecil serta frekuensi genotip A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Kemudian soal ketiga, dalam suatu populasi terdapat kelompok perasa pahit kertas PTC atau phenylthiocarbamide, ya, sebesar 64%, sedangkan yang lainnya bukan perasa PTC. Bukan perasa PTC dikendalikan oleh gen T kecil dan perasa PTC dikendalikan oleh gen T besar. Tentukan frekuensi gen dan genotip populasi orang PTC dan non-PTC. Demikianlah beberapa soal yang bisa kalian pakai atau gunakan sebagai latihan untuk memahami hukum Hardy-Weinberg. Seperti biasa, perhatikan deadline pengumpulannya.
Ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.